Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sukses 87 Farm YouTube channel. Channelnya para peternak di Indonesia. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat hasil fermentasi daun juar teman-teman. Jadi intinya fermentasi silase itu segala macam daun itu bisa kita fermentasi. Dalam hal ini yang akan saya tunjukkan ke teman-teman ini daun juar teman-teman ya, karena ini bahannya paling banyak daun juar. Untuk menambah variasi dari pakan kita itu saya tambahkan dedak, kemudian sedikit polar sama sedikit konsentrat untuk menambah variasi atau sebagai pakan penguat dari ternak kita. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ini hasil fermentasi daun juar ya. Ini daunnya masih utuh-utuh seperti ini teman-teman. Ini sudah saya giling, tapi karena daunnya kecil-kecil masih banyak yang utuh ya. Dan ini hanya sedikit daun pisang kemarin saya ikutkan di chopper karena di kebun ada daun pisang, kemudian saya sekalian untuk dicampur dengan fermentasi daun juar ya. Seperti ini teman-teman, hasilnya kuning-kuning keemasan ya, seperti ini. Jadi masih tampak segar meskipun sudah lama. Ini sudah usia sekitar 2 bulan teman-teman ya, seperti ini, sekitar 2 bulanan ini ya. Intinya semua daun-daunan itu bisa kita olah menjadi pakan ternak kambing maupun domba kita teman-teman. Yang penting bukan 2 daun ya, yaitu daun telinga dan daun pintu ya. Kedua daun itu tidak boleh teman-teman, itu dilarang ya. Nah seperti ini teman-teman, ini contoh pohon juar. Mungkin di daerah lain mungkin namanya beda ya teman-teman. Seperti ini daunnya mirip dengan indigo vera, tapi ini bukan indigo vera teman-teman. Nah daunnya seperti ini. Nah ini pohonnya tinggi teman-teman. Mungkin di daerah lain, di tempat teman-teman mungkin namanya beda ya. Kalau di tempat kami namanya pohon juar. Ini terkenalnya kayunya keras teman-teman. Jadi alat ketika dipaku itu harus ada teknik tersendiri agar bisa pakunya itu bisa masuk teman-teman. Karena biasanya seringkali kalau dipaku pakunya kalah ya, kecuali kalau pakai paku baja ya. Nah kalau indigo vera seperti ini, nah mirip sekali kan teman-teman. Ini antara daun juar dengan daun indigo vera ini sangat mirip. Pohonnya juga tinggi. Ini daunnya hampir sama teman-teman, serupa tak sama ya. Ini daun indigo vera teman-teman. Ini daun indigo vera ini daun yang kaya dengan protein. Kunci dari sukses pakan itu semakin banyak variasi pakannya, daunnya, semakin banyak homogenitasnya, itu akan lebih baik teman-teman untuk kebutuhan nutrisi hewan ternak kita. Jumlah banyak tapi hanya tunggal itu kurang bagus ya, ya. Itu lebih baik sedikit-sedikit tapi variasinya banyak ya. Jadi itu teman-teman. Oke, ini saya tunjukkan ya, mungkin di video-video YouTube itu seringkali kita jumpai fermentasi maupun silase, tapi yang umum ya, daun singkong, kemudian daun atau tepung jagung ya, itu kan sesuatu yang sudah umum ya. Ini jarang sekali dari video-video itu yang menunjukkan mungkin ada daun sengon, daun juar, atau daun-daunan yang ramban lainnya ya, atau seringkali odot ya, seperti itu. Nah ini hanya sebagai gambaran atau contoh ke teman-teman peternak ya, terutama untuk peternak pemula, bahwa intinya setiap
daun-daunan itu bisa kita gunakan, bisa kita olah untuk pakan ternak kita ya, baik fermentasi maupun disilase. Insya Allah aman teman-teman. Mungkin ada di antara teman-teman yang masih bertanya-tanya, sebenarnya fermentasi itu aman nggak tahu untuk breeding ya. Sejauh ini ya, alhamdulillah aman teman-teman. Dari pengalaman kami untuk breeding sangat aman ya. Nih, seperti ini nih, cempe yang sudah lahiran, ini induknya sudah baru saja saya pisah teman-teman. Ini pejantan ya. Ini hasil peranakan kami Jawa Randu. Ini juga sudah besar ini teman-teman. Ini indukan hamil, laktasi baru 1 kali. Kemudian ini ya, ini teman-teman, ini yang terakhir kemarin baru, ini bukan yang terakhir nih, ini lahiran sekitar 1 bulan, 1 bulan setengah teman-teman. Nah ini induknya, ini belum saya sapeh. Ini anaknya, ini Jawa Randu teman-teman, warna coklat atau merah ya, warna favorit ya, seperti itu teman-teman. Nah ini anak yang baru kami sapeh. Ini persiapan untuk ini darah ini teman-teman. Ini belum pernah laktasi, ini baru rencana mau saya kawinkan ya. Kemudian untuk domba, bagaimana kalau untuk diberikan ke domba? Untuk domba insya Allah aman teman-teman. Ini juga bagusan ini usia 1 tahunan ya, dari peranakan. Ini sudah kalau yang ini sudah 1 tahun lebih, 1 tahun setengah teman-teman. Ini domba jantan ya. Kemudian ini, nah ini hasil peranakan dari ini teman-teman. Ini indukannya, ini peranakan dan indukannya untuk saat ini kondisi hamil teman-teman. Ini full saya berikan silase dan juga fermentasi teman-teman. Insya Allah aman. Nah untuk terakhir ini, untuk yang terakhir lahir, ini domba yang terakhir lahir ini teman-teman. Jadi tadi yang kambing usia 1,5 bulan, ini usia baru 1 bulanan teman-teman. Nah ini anak yang terakhir dari domba kami ya, seperti ini teman-teman. Baik fermentasi ataupun silase insya Allah aman teman-teman untuk breeding ya. Kuncinya ada di pengolahan pakan kita ya. Kalau pakan yang kita berikan itu kandungan nutrisinya atau secara umum kebutuhan vitamin maupun nutrisi yang dibutuhkan kambing maupun domba itu kurang, maka tentu itu akan berpengaruh pada produksi kambing maupun domba kita teman-teman. Jadi secara prinsip, secara teori, makanan atau segala daun-daunan itu bisa kita olah menjadi pakan ya teman-teman ya. Kalau mungkin kita hidup di desa atau teman-teman hidup di desa, itu daun-daun yang ada di sekitar kita seperti jowar, seperti daun sengon, daun nangka, daun jambu, daun mangga ya, daun apalagi ya, daun pisang, daun alpukat, itu semua yang ada di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan untuk bahan makan ternak kita teman-teman, seperti itu ya. Ini teriak-teriak teman-teman, ini karena jamnya makan, ini baru saya siapkan dulu. Oh ya teman-teman, perlu diingat untuk memberikan pakan fermentasi maupun silase ke hewan ternak kita itu untuk teman-teman dulu ya, diangin-anginkan dulu seperti ini. Ini tadi baru saya angin-anginkan teman-teman untuk persiapan makan sore. Ini mereka sudah protes ini ya. Jadi untuk pemberian pakan silase maupun fermentasi itu harus kita angin-anginkan dulu teman-teman. Ini ya, kalau bagi saya wajib ya. Mungkin salah satu penyebab kenapa di antara peternak itu ketika tidak cocok atau merasa fermentasi itu membuat kambing ataupun domba kita keguguran ataupun mati, kembung dan lain sebagainya. Itu salah satu penyebabnya bisa jadi karena ini teman-teman, karena ketika kita memberikan pakan fermentasi ataupun silase itu tidak diangin-anginkan dulu, langsung diberikan ke kambing maupun domba. Nah itu bisa menyebabkan, salah satu penyebab
keguguran atau kembung pada hewan ternak kita teman-teman. Karena apa? Karena baik silase maupun fermentasi ini kan sifatnya mengandung gas ya teman-teman. Ini proses amoniasi. Di sini ada gasnya. Coba kalau teman-teman perhatikan ketika membuat fermentasi itu, ketika ditutup tongnya, kalau saya menggunakan tong ya, ataupun di plastik juga bisa diperhatikan, itu dalam jangka beberapa jam itu akan menggelembung. Ditutupnya seperti ini kelihatan melendung teman-teman. Atau kalau di plastik sangat terlihat sekali ya. Kalau di plastik itu nanti akan seperti balon itu ya, melendung ya, ada angin di udaranya itu gas teman-teman. Jadi kalau teman-teman habis fermentasi seperti ini dibuka langsung diberikan ke ternak, ya itu bisa menyebabkan ya salah satunya keguguran atau abortus atau kembung, ya itu bisa disebabkan dari ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman memberikan pakan fermentasi ini harus wajib untuk diangin-anginkan seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, ini diangin-anginkan dulu. Jadi teman-teman seperti ini diangin-anginkan kurang lebih sekitar 15 menit. Oke, itu baru kita berikan ke kambing ataupun domba kita. Ini nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita berikan ke kambing maupun domba, ini mereka lahap teman-teman. Nah, seperti ini suasana pemberian makan fermentasi dari daun jawar. Ya, seperti itu teman-teman. Sedikit informasi yang saya bagikan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi peternak pemula. Salam sukses peternakan Indonesia. Salam sukses 87 Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and share ya, agar video yang kami share ataupun konten-konten yang kami share ini lebih bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada peternakan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.